Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wayan MD, dan selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan video ini yang ada di luar sana di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini saya akan mencoba mengungkapkan teori yang membahas tentang peristiwa yang dapat memicu kepunahan ras manusia. Nah, kita tahu bahwa manusia itu merupakan salah satu level makhluk hidup yang tinggi. Mengapa saya bilang manusia seperti itu? Karena manusia itu memiliki salah satu, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Jadi manusia itu memiliki yang namanya pikiran. Nah, dengan pikiran, jadi manusia dapat membedakan hal baik dan hal buruk, apa yang harus dilakukan dan apa hal-hal yang harus dihindari jika hal tersebut dapat membahayakan dirinya. Dan juga manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki tingkat adaptasi yang paling tinggi ya, jadi di antara semua makhluk hidup yang lainnya. Nah, di sini saya sempat membaca teori-teori tentang atau yang mengungkapkan kepunahan ras manusia. Itu salah satunya adalah nuklir, jadi senjata nuklir. Yang kedua adalah penyakit. Yang ketiga itu global warming. Yang keempat adalah bencana alam. Nah, itu keempat. Dan yang kelima itu tentang artificial intelligence, atau yang kita sebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini itu mengacu kepada robot ya, pasti ke sana. Jadi robot ini merupakan hasil akhir dari artificial intelligence yang pasti akan berbentuk humanoid, di mana artificial intelligence ini akan disematkan pada robot itu yang dapat menggantikan atau secara total yang dapat menggantikan peran manusia. Dari 5 teori tersebut, saya lebih cenderung memilih pada teori pertama, itu adalah artificial intelligence, lalu yang kedua itu adalah penyakit. Nah, saya memilih cenderung ke dua alasan tadi, adapun alasannya ya. Nah, kita mulai dari yang artificial intelligence ini. Artificial intelligence ini merupakan kecerdasan buatan, di mana kecerdasan ini dapat meminimalisir ya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia. Artificial intelligence ini kemungkinan ya, atau suatu saat akan disematkan atau ditanam pada yang kita sebut tadi itu robotik. Nanti di mana robot ini akan menggantikan peran manusia. Jadi suatu perusahaan itu bisa jadi tidak membutuhkan orang ya untuk menjalankan usahanya, karena sudah digantikan oleh robot ini. Seluruh kegiatan lama-lama itu diambil alih oleh robot. Nah, ini kita berbicara dulu di masa yang akan datang. Saya yakin sekali pasti suatu saat robot atau artificial intelligence ini akan menggantikan seluruh kegiatan-kegiatan manusia, atau menggantikan seluruh hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Memang sih kita berpikir pada awalnya, kehadiran artificial intelligence ini, atau kita sebut saja robot ini, sangat menguntungkan atau sangat membantu. Tapi jangan lupa di balik hal tersebut ada bahaya yang mengintai menurut saya. Jadi suatu kondisi di mana robot ini ya, dalam tanda kutip itu dia bisa berdiri sendiri ya, maka ada kemungkinan dia akan menyerang balik ya. Jadi di sini saya seperti menjelaskan cerita seperti komik. Tapi ini tidak menutup kemungkinan loh. Kejadian ini bisa menimpa manusia di masa yang akan datang. Nah, pada saat robot ini bisa berdiri sendiri yang seperti saya jelaskan tadi, dia akan berbalik menyerang manusia, di mana
suatu saat robot ini berpikir bahwa ada kehadiran maksud saya di sini adalah manusia ini tidak ada gunanya, atau dalam istilahnya menghalangi jalan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maka simpel saja, jadi manusia itu harus dimusnahkan. Nah, jadi pikiran saya ke sana. Lalu yang kedua itu adalah pada penyakit. Nah, kita tidak memungkiri bahwa penyakit atau epidemi seperti corona ya, jadi itu merupakan wabah yang kita tidak duga sebelumnya, di mana penyebarannya sangat cepat sekali. Ya mungkin terdapat selain corona yang dapat membunuh manusia secara massal, tapi ini siklusnya kan terus berulang ya. Bilang saja Ebola, lalu di zaman dulu ada DB, ada kolera dan sebagainya. Nah, saya percaya ya, jadi teori ini yang mendekati pemicu musnahnya ras manusia. Kita lihat saja sekarang corona, jika dibandingkan dengan SARS, MERS, flu burung, ya corona ini penyebarannya luar biasa ya. Saya ingat sewaktu saya SMA, penyakit SARS itu penyebarannya tidak seganas corona ya, dimana hanya selang beberapa waktu mungkin sudah tidak terdengar lagi beritanya. Ya saya mengerti bahwa mungkin ada beberapa yang lolos atau yang tidak masuk berita, tetapi corona ini menurut saya penyebarannya sangat cepat sekali, dan tidak menutup kemungkinan di masa depan itu terdapat penyakit yang lebih ganas, di mana penyebarannya sangat cepat dan membunuh dengan cepat juga. Dan sampai saat ini belum ada konfirmasi yang benar bahwa corona itu dapat disembuhkan, dalam artian tidak tersedia obatnya, seperti itu. Nah, dari dua teori ini yang saya ungkapkan itu menurut saya yang paling mendekati ya, yang dapat memicu kepunahan ras manusia. Dan misalkan dari 5 alasan tadi seperti nuklir, lalu bencana global warming dan sebagainya, itu masih bisa ditanggulangi, dalam artian manusia itu memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dan dia tuh punya pikiran atau solusi ya, jadi solusi dari semua itu. Nah, seandainya kalau kalian memiliki pemikiran atau teori-teori yang kalian dapat, kalian boleh komentar di kolom komentar, kita bisa diskusi bersama ya. Sekali lagi ini video dari hasil pandangan saya yang mungkin saya baca dari beberapa sumber. Intinya jangan terlalu ditanggapi serius ya, ini hanya pemikiran dari seseorang atau saya sendiri dan sifatnya subjektif, seperti itu. Jika kalian memiliki masukan silahkan komentar, dan selanjutnya jika ada kesalahan-kesalahan kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf. Nah, itu dia ya, jadi sedikit pemikiran liar saya dari peristiwa yang mengancam ras manusia. Nah, akhir kata, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan salam wawasan.